Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan kita boleh berada di pertengahan tahun 2020. Tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan sukacita, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah, kita boleh menyiapkan hati kita. Sebab Tuhan hanya satu-satunya tempat di mana kita boleh memberikan hidup kita, menyerahkan seluruh hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kaulah kota benteng kami Tuhan, Kaulah perlindungan kami Yesus. Amin Yesus, amin Tuhan. Ku memuji
akan hilang di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berikan pengharapan dalam hidup kami. Kau berikan sukacita dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hidup kami Bapa, kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan. Kami memuji-muji Engkau Bapa dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan segenap akal budi kami Yesus. Kami tundukkan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, pagi ini Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yang siap beribadah kepada Tuhan kita, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Hari ini kita boleh merasakan sukacita daripada Tuhan, amin. Boleh lambaikan tanganmu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Kita bersukacita oleh karena Tuhan hari ini. Haleluya Tuhan. Amin Bapa. Di dalam-Mu Tuhan, kami temukan sukacita yang terbesar. bersama dengan Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Di
dalam Engkau Yesus. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kami Tuhan hari ini kami boleh ada, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Amin Yesus. harapan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini di dalam kehidupan kami yang mungkin penuh dengan pergumulan, tapi kami tahu Tuhan memberikan harapan bagi kami. Amin, Bapak. Kami percaya Tuhan memberikan kelepasan. Kami percaya Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap umat-Mu. Karena firman Tuhan itulah jawaban bagi setiap kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan, ya Tuhan Allah kami. Kami telah menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Saatnya kami mau dengar isi hati-Mu Bapa, melalui firman-Mu yang menghiburkan dan meneguhkan kami. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi setiap jemaat yang mendengarnya, urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat GPI Haleluya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, kami mengucapkan shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita masih ibadah secara streaming untuk kesekian kalinya, tapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi lawatan Tuhan, karena firman Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Firman Tuhan mampu menjangkau dimanapun saudara berada, karena Tuhan adalah roh adanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekalipun kita tidak tatap muka, sekalipun metode ibadah kita seperti beberapa bulan ini, tapi itu semua ada maksud Tuhan. Semuanya pasti ada di dalam programnya Tuhan. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Firman Tuhan menjadi tidak terbatas. Kalau selama ini firman Tuhan ditaburkan hanya sebatas gedung ini, dengan kita online, mampu menjangkau dimanapun saudara-saudara berada. Bahkan menjadi kenyataan pada saat-saat ini, umat Tuhan bisa menyaksikan ibadah di dalam satu hari beberapa kali. Bukan hanya ditaburkan firman Allah dari GPI Haleluya. Mungkin sehabis channel ini ada gereja lain juga menaburkan kebenaran firman Allah. Ada lagi gereja lain yang Tuhan pakai menaburkan firman Allah. Itu semua justru menjadi berkat tersendiri bagi umat Tuhan. Amin. Olehnya kita tetap bersukacita. Haleluya. Renungan firman Tuhan pada siang hari ini kita ambil dari suratan Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, kita mulai ayat 17 sampai 19. Perikopnya lebih dulu. Berpegang teguh pada pengharapan. Pada pasal 6 ini perikopnya berbicara tentang pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang ketakutan dengan masa depannya, sehubungan dengan situasi yang kita hadapi, bahkan yang dihadapi oleh semua bangsa. Wabah COVID sedang melanda. Kita bagaikan sedang dikepung oleh musuh, tapi musuhnya tidak kelihatan. Kita tidak tahu mau lari kemana dan bagaimana, karena kita tidak tahu. Bisa saja tiba-tiba sudah ada di sekitar kita. Inilah yang dihadapi secara umum masyarakat kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi lagi bagi umatnya. Itu sebabnya Dia berfirman kepada kita pada saat ini, supaya kita berpegang teguh pada pengharapan. Karena jikalau kita tidak berpegang teguh pada pengharapan, dengan kata lain, kalau orang sudah tidak ada lagi pengharapan, maka dia akan mengalami banyak masalah, akan mengalami banyak kemunduran, dan pada akhirnya kebinasaan. Karena tidak ada pengharapan. Itu maka Tuhan
Pertama-tama dia katakan berpegang teguh pada pengharapan itu. Kita berharap atas penyertaannya, kita berharap atas pertolongannya, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya yang ditakutkan bukanlah penyakit ataupun kematian itu sendiri, tapi ada hal lain yang sangat menakutkan bagi banyak orang akhir-akhir ini, yaitu tentang kehidupannya ke depan. Karena wabah ini justru punya dampak yang jauh lebih luas. Masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, yang semuanya terdampak. Sementara kebutuhan hidup kita terus berlanjut. Di dalam situasi yang demikian, sepertinya kita tidak tahu berbuat apa. Orang yang tidak punya pengharapan, ya dia menunggu apa yang terjadi, terjadilah. Bahkan mungkin berharap pada yang tidak pasti. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita memberikan pengharapan. Amin. Itulah yang dituliskan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Kita baca mulai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saya garis bawahi, kita yang mencari perlindungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi sudah dikatakan bagaimana situasi kita dalam menghadapi masalah seperti sekarang ini. Sesungguhnya kita sedang mencari perlindungan dari Tuhan. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu terletak di depan kita. Dan Tuhan tidak pernah berbohong. Ayat 19 dari pembacaan kita, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Diibaratkan kapal yang sedang berlabuh. Ada foto kapal atau sauh bisa ditampilkan kira-kira menjadi ilustrasi? Sauh itu adalah kata lain jangkar. Kalau kapal sedang berlayar, pasti dia ada perlengkapan standarnya. Pelampung, juga ada sauh. Bahkan ketika kapal ini sender, katakanlah sedang bersandar, dia tetap ada di dalam laut. Karena kapal kalau sudah sampai di tujuan tidak mungkin diangkat keluar. Kalau besok berlayar lagi baru masuk ke laut. Dia tetap ada di dalam laut.
Artinya, baik ketika berlayar ataupun sedang sender, kapal tetap ada kemungkinan diterpa gelombang. Apalagi ketika kapal membutuhkan suatu saat berhenti di tengah perlayarannya, maka dia membutuhkan sauh yang kuat. Artinya dalam bahasa pelayaran dia harus lego jangkar. Dia turunkan jangkar di kanan kiri lambung kapal, di belakang. Itu harus kuat supaya kapal ini tidak terbawa oleh arus. Kalaupun gelombang datang, kapal tidak oleng, supaya kapal tetap stabil dan selamat. Itulah gambaran yang diberikan penulis kitab Ibrani, bahwa pengharapan itu bagaikan sauh yang aman bagi jiwa kita. Di tengah-tengah gelombang masalah hidup yang sedang menerpa, begitu banyak masalah, tapi ada pengharapan. Kita tidak akan terseret oleh gelombang, karena sauh itu kuat. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bukankah ini yang kita cari, Bapak Ibu? Supaya jiwa kita menjadi aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya perjalanan hidup kita di dunia ini ibarat kita sudah ada di dalam satu kapal menuju satu kehidupan yang baru di tempat yang baru. Di dalam perjalanan ini tidak mungkin tidak ada gelombang. Pasti ada. Tapi jika ada pengharapan yang kuat, kita tidak akan oleng. Kita sampai di tempat tujuan. Amin, Bapak Ibu. Pengharapan harus teguh. Orang yang hilang pengharapan, dengan kata lain orang yang putus asa, dia akan menjadi vakum, tidak berbuat apa-apa lagi. Maka pada waktunya kemunduran demi kemunduran akan terjadi. Tapi kalau orang yang tetap teguh, masih ada pengharapan yang kuat, dia tetap semangat. Haleluya. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang kelima juga berbicara tentang pengharapan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita tidak mengecewakan. Saya mau garis bawahi bahwa pengharapan kita tidak mengecewakan. Artinya akan ada jawaban. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu juga memerlukan satu proses. Dan proses itu harus kita jalani tahap demi tahap. Firman Tuhan katakan, bahkan kita boleh bermegah dalam kesengsaraan. Dengan kata lain, dalam kesulitan-kesulitan ini. Kenapa? Karena kita tahu
Tuhan mendatangkan segala sesuatu, mengizinkan segala sesuatu tetap untuk kebaikan kita ke depan. Amin. Kesengsaraan itu membawa kita kepada ketekunan. Inilah prosesnya. Ketika kita tekun di dalam ibadah, kita tekun di dalam doa kita tekun membaca firman Allah, ketekunan itu menimbulkan bahwa kita akan tahan uji terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Ketekunan di dalam melakukan firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata demikian. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan itu? Mereka yang bertekun. Mereka yang bertekun mengiring Tuhan. Mereka yang bertekun beribadah. Itulah yang menanti-nantikan Tuhan dan mereka mendapat kekuatan yang baru. Sekalipun masalah terus ada, sekalipun berganti-ganti gelombang itu menerpa, mereka yang tekun menanti-nantikan Tuhan terus mendapat kekuatan yang baru. Amin. Berlari tidak menjadi lelah. Ketekunan ini membuat tahan uji. Barangkali ke depan ada masalah yang jauh lebih kompleks lagi yang akan dihadapi kita di dunia ini. Lebih daripada masalah yang sekarang. Lebih daripada COVID yang sekarang saja kita sudah sepertinya hampir tidak tahu berbuat apa. Barangkali ke depan mungkin lebih pelik lagi, lebih kompleks lagi masalah. Tapi kalau kita sudah tekun, itu menimbulkan tahan uji. Apapun masalah ke depan, kalau sudah tahan uji, tidak membawa kita kepada kebinasaan. Tahan uji inilah yang memberikan pengharapan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah jikalau kita mengikuti tahap demi tahap proses ini. Haleluya. Kita anak-anak Tuhan harus siap diproses oleh firman Tuhan. Pengharapan tidak mengecewakan artinya apa yang kita harapkan akan terjadi. Apa yang kita rindukan, kita akan mendapatkannya. Apa dasar kita berharap? Karena Tuhan memberikan janji. Haleluya. Karena Tuhan memberikan janji, itu makanya kita berharap. Tuhan sudah memberikan solusi melalui firman-Nya. Saudara yang sakit ada janji kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara dan saya yang kekurangan, Tuhan berkata, Allahku mencukupkan segala kebutuhanmu di dalam Kristus Yesus. Filipi. Suratan Filipi mengatakan begitu. Ada janji. Itulah yang kita harapkan. Di dalam kita susah, ada penghiburan Allah Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Ada yang kita harapkan. Ada janji kelepasan. Maka pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Haleluya. Ayat terakhir. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Oleh kekuatan Roh Kudus, saudara dan saya berlimpah-limpah pengharapan. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan di dalam roh, persekutuan kita di dalam Tuhan, di dalam roh dan penyembahan, dengan kita mengaktifkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, sekalipun dunia masih dilanda masalah. Ada keunikan kita anak-anak Tuhan ini. Di dalam suasana seperti ini kita masih bisa bersorak haleluya. Masih tetap ada sukacita di dalam hati. Itulah yang membuat orang-orang dunia bingung. Di dalam situasi seperti ini kok orang Kristen masih boleh menyanyi, masih bisa puji Tuhan. Itu bukan dibuat-buat. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Ada sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Roh Kudus memberi kita kekuatan yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap semangat. Haleluya. Ada hal yang unik dalam kehidupan kita manusia sebetulnya. Ketika tubuh kita kurang sehat, kurang fit, kurang semangat, kok ikut-ikutan menjadi malas berdoa. Padahal seharusnya ketika seperti itulah kita harus berdoa. Haleluya. Ketika situasi sulit begini, sepertinya ikut-ikutan malas ibadah. Menjadi malas kebaktian. Justru seharusnya dalam situasi seperti itu kita semakin semangat mengikut Tuhan. Inilah dalam dunia selalu disebut lingkaran setan. Tak tahu pangkal, tak tahu ujungnya. Itulah lingkaran. Dan lingkaran itu harus diputus dengan kuasa nama Yesus. Supaya tahu di mana awalnya, di mana akan berakhir masalah itu. Jangan terjebak dengan lingkaran. Pada saat kita sepertinya malas-malas berdoa, kita harus justru disitulah kita harus sungguh-sungguh berdoa. Pada situasi keadaan seperti ini yang belum menggembirakan, yang kadang membawa kita menjadi malas beribadah, itu adalah siasat. Kita harus sungguh-sungguh lebih semangat lagi beribadah. Haleluya. Kita tetap tekun, karena ketekunan itulah yang memberi pengharapan. Dan pengharapan itu pasti, karena Tuhan tidak berbohong, kata ayat firman Tuhan di Ibrani tadi. Oleh kenyataan ini, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak ingkar janjinya. Kita tinggal pegang janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita. Ada kelegaan, ada kesembuhan, ada berkat Tuhan tersedia bagi kita. Kita hanya mengandalkan Tuhan untuk bisa lepas dari segala masalah ini. Puji Tuhan, mari hamba Tuhan bukan dengan
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi firman Allah terus bekerja. Allah Roh Kudus terus menjamah setiap jiwa-jiwa, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah firman Allah menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Ajar kami untuk boleh bertekun Bapa, duduk diam di hadirat-Mu. Kami bertekun untuk menyembah, memuliakan nama-Mu. Biarlah kami terus bertekun Bapa, menantikan pertolongan-Mu. Karena di dalam kami menantikan, Tuhan beri kami kekuatan yang baru. Lawat dan jamah umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Lawat dan berkati mereka Bapa. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu. Jika ada yang lemah Bapa, kuatkan mereka. Jika ada yang susah, Tuhan beri penghiburan. Bahkan jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan kesehatannya, sembuhkan dia Bapa. Mereka yang berkekurangan Bapa, Engkau Allah Jehovah Jireh, yang akan mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu. Yesus Kristus Tuhan Gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Di dalam pengharapan kami menemukan kekuatan, dan kami akan meraih penggenapan janji-janji firman Tuhan di dalam kami. Bagi-Mulah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Oh, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Sebagai sau yang kuat kami taruhkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang bersumpah akan memberkati anak-anak-Mu, akan memberikan kekuatan, akan memberikan pengharapan. Itulah janji Tuhan bagi kami Bapa di dalam surga. Kami sangat diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Firman-Mu yang begitu luar biasa boleh menguatkan kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Di dalam keadaan segala kesulitan apapun Tuhan, biarlah kami semakin sungguh-sungguh menaruhkan harapan kami kepada Yesus Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat memberikan pertolongan bagi kami. Tuhanlah yang bisa memberikan perlindungan bagi kami umat-Mu Tuhan. Tuhanlah yang masih memberikan kekuatan yang luar biasa dimanapun umat-Mu berada. Engkau persatukan dengan Roh-Mu yang kuat Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa dalam surga. Berkati kehidupannya, berkati dalam masa tuanya. Berkati Tuhan, biarlah hamba-Mu ini menjadi berkat bagi semua orang. Kau berkati pekerjaannya, keturunannya. Kemanapun hamba-Mu melangkah keluar dari rumah dan juga masuk ke rumah akan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji dan termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Bersama-sama kita katakan amin. 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 Saudara yang kasih oleh Tuhan yang ada di rumah, yang ada di tempat ini,
kita sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Begitu Allah yang memberikan perlindungan, dan Tuhan Yesuslah menjadi sumber pengharapan kita. Dengan Roh Kudus, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya percaya apa yang kita berikan kepada Tuhan, semuanya menjadi kesenangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur umat-Mu yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Tuhan boleh memberkati segala pekerjaan umat-Mu di dalam berusaha, di dalam melangkah, dalam perdagangannya Tuhan Yesus, di dalam sebagai karyawan, dan apapun yang mereka lakukan, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya di dalam bulan-bulan ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah sangat-sangat merindukan umat Tuhan bisa bersama-sama beribadah di gedung gereja kita, gereja lokal kita, GPI. Haleluya, amin. Kita berdoa biar waktu dekat ini kita akan bisa beribadah bersama-sama. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tetap meminta izin ke pemerintah setempat, baik itu kelurahan, mungkin kecamatan, atau sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada pada saat ini. Kita doakan supaya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa melakukan ibadah dengan waktu dekat. Walaupun nanti saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ada waktu yang dekat, kita berikan satu informasi, namun kita akan memberikan persyaratan apa sajakah yang akan kita ikuti dan apa yang kita lakukan, dan termasuk juga jumlah ibadah sementara. Saudara yang kasih oleh Tuhan ya, saya percaya itu nanti akan dijelaskan melalui Infocom, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita akan melihat pengumuman sepanjang 1 minggu ke depan. Saudara, kita bisa melihat di layar berikut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian pengumuman. Baik saudara yang kasih oleh Tuhan, umat Tuhan, kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri dan berkata, ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Segenap hati dan jiwa kita. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat
bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami masih terus Kau izinkan beribadah, itu adalah suatu anugerah yang harus kami syukuri kepadamu Bapakku. Biarlah kami terus menghitung hari-hari kami ke depan Bapa. Apa yang harus kami lakukan di saat-saat terakhir ini Tuhan. Dunia semakin tidak baik Allahku, tetapi Allah tetap baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu lebih jauh lagi Tuhan. Meliharakan kehidupannya agar dia terus berkenan di mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, keluarganya Kau lindungi dan jagai Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami diajarkan suatu pengharapan yang begitu kuat, sehingga kami tidak menjadi putus asa di saat-saat sekarang ini Tuhan. Tapi kami semakin bertambah kuat hari demi hari Bapa. Karena kami mempunyai Allah yang begitu maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan, supaya Kau lindungi, jagai semua mereka Bapakku. Anak-anak Tuhan yang ada di BFM ini, Tuhan, aku tidak mau mereka menjadi undur, tapi mereka semakin maju dan maju terus Tuhan. Iman percaya kami tetap kepadamu Tuhan. Sekalipun mungkin ada yang beberapa orang dalam sakit penyakit Tuhan sudah jamah dan sudah sembuhkan. Nama Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Masih ada keluarga-keluarga kami, masih ada teman-teman kami yang mendoakan kami satu dengan yang lain Bapa. Itu adalah karena berkat kasih-Mu bagi setiap kami. Kami juga terus berdoa bagi mereka yang selalu mendoakan setiap ibadah-ibadah kami di tempat ini Tuhan. Berkati mereka secara khusus yang mengambil waktu jam-jam doa mereka untuk mendoakan setiap pelayanan di tempat ini. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak Tuhan Bapakku. Kau lindungi, jagai mereka Tuhan dari hal-hal yang merugikan, bahkan yang membuat iman mereka menjadi lemah. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu mereka dikuatkan, diteguhkan Tuhan, dan mereka bangkit bersama roh Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Kami mempunyai Allah yang begitu baik. Kami bersyukur setiap saat Tuhan. Walaupun kami saat ini mengalami keadaan yang sulit Tuhan, tetapi ini semua mengajarkan kami supaya kami lebih berpengharapan kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang berjanji memberikan kekuatan bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan pemerintah-pemerintahan kami. Kami rindu selekasnya kami boleh beribadah bertatap muka Tuhan. Sehingga semuanya kami boleh berjalan seperti biasa kembali Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami bersama. Kami boleh bertatap muka satu dengan yang lain di gereja ini Tuhan. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami, Allah yang luar biasa. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa. Kau memberkati seluruh anak-anak yang Tuhan percayakan di tiap-tiap keluarga. Apapun yang mereka sedang lakukan dan gumuli Tuhan, Kau menepati janji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan pulang bersama menerima berkat yang daripada Allah. Saudaraku, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang di surga, yang telah menyatukan kita dan akan memberi persekutuan di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus.